Salam warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Voice of Victory saat teduh pagi. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hidupku tanpamu tak terkira, kasih-Mu padaku dan mulutku selalu menyembah-Mu. Gunung bersorai,
Warga kerajaan yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 10 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Warga kerajaan yang dikasih Tuhan, kita sering berhadapan atau sering melewati yang namanya pintu. Nah, disinilah Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu, di mana pintu itu adalah suatu tempat atau daerah di mana kita harus lalui ketika kita mau masuk dan juga kita mau keluar. Jadi warga kerajaan yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menggambarkan dirinya sebagai pintu untuk kita lewati. Ketika kita masuk melalui pintu itu, dikatakan di sini bahwa kita akan mengalami keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu? Di Yohanes 14, di situ dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya pintu kebenaran. Memang ada banyak pintu, tetapi menuju kebinasaan. Tetapi satu-satunya pintu untuk menuju keselamatan itu adalah melalui Tuhan Yesus. Makanya ketika Bapak Ibu dan saya sudah dipilih oleh Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan mau menukar Tuhan Yesus dengan apapun, karena dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan ketika kita keluar melalui pintu itu, dikatakan kita akan menemukan padang rumput. Artinya apa? Ketika kita ada di marketplace, kita ada di daerah kita, dimanapun di tempat kita bekerja, di tempat usaha kita, di masyarakat dimanapun kita ditempatkan, di situ Tuhan akan memelihara kita. Itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pintu, itu adalah pintu yang hidup, bukan pintu yang mati. Pintu itulah yang mencari kita, bukan kita yang mencari pintu itu, tapi Tuhan Yesuslah yang mencari Bapak Ibu dan saya, untuk kita mendapatkan keselamatan ketika kita masuk melalui pintu itu. Dan jika ketika kita keluar melalui pintu itu, kita akan memperoleh berkat yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Makanya itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur, Bapak Ibu juga harus bersyukur, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang satu-satunya kebenaran menuju Bapa kita. Jadi kita sudah memperoleh keselamatan yang kekal karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, dan kita bisa berjumpa dengan Allah kita sebagai Bapa kita. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang menggambarkan dirinya sebagai pintu yang hidup dan satu-satunya pintu yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi kami, karena kami percaya kami seluruh warga kerajaan-Mu dimanapun Kau tempatkan kami saat ini. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami. Dan kami percaya Engkaulah satu-satunya pintu, pintu yang hidup, pintu kebenaran satu-satunya menuju keselamatan yang kekal. Karena Engkau sudah berjanji ketika kami melalui Engkau, kami akan berjumpa dengan Bapa kami. Dan ketika kami keluar melalui pintu itu, hidup kami akan diberkati. Kami akan memperoleh suatu yang Tuhan sudah janjikan dalam setiap pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Engkau. Dan kami akan menikmati janji-janji-Mu dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Biarlah hidup kami, seluruh warga kerajaan-Mu Tuhan, kami menjadi dampak bahwa kesaksian kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.